Qauluhu wa qala Abdullah bin Humaid qala Muhammad ibn Hudail sa'alani Yahya ibn Ma'in, aku bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang hadis ini ketika dia duduk denganku. Dia berkata, aku berkata, haddatsana Muhammad ibn Salamah law kana min kitabik. Dia berkata gini, seandainya kamu bisa mengucapkan hadis itu dari hafalanmu, coba sebutkan hadis yang kau hafal tentang pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Yahya berkata, fakumtu li ukhriju kitabi. Temannya berkata, aku akan keluarkan hafalanku, tak setorkan. Setelah itu, faqabada ala thawbi tsumma qala amlihi alayya. Dia berkata, dia pegang bajuku, ya, cuman nggak dipegang ini ya, cuman dipegang ini. Amlihi alayya, tolong didiktekan hafalanmu kepada saya. Fa ini akhafu an alqaf, saya khawatir nggak ketemu kamu lagi. Saya khawatir nggak ketemu kamu lagi. Pengen dituliskan hafalannya itu. Min syiddatil hirsi wa ri'ayati waqt. Karena sahabat itu perawi hadis ini tuh sangat semangat. Di sini antara Yahya bin Ma'in dengan Hamad ibn Salamah. Kedua perawi hadis ini sangat semangat untuk mendapatkan hadis dari salah satunya dan ingin menjaga waktu. Dan wal khawfu min husulil khawati aw al-awaiq, khawatir kalau terjadi bencana yang memisahkan antara mereka. Qala Hamad berkata gini, fa amlaituhu alaihi thumma akhrastu kitabi fa qara'tu alaihi. Lalu aku diktekan. Setelah aku diktekan, baru aku keluarkan bukuku untuk aku bacakan. Amlahu alimin hifdz awalan, jadi hafalannya disampaikan dulu, terus pergi ngambil. Tsumma dzahaba wa ahdarul kitab, ngambil kitabnya, fa amlahu alaihi. Dipastikan kebenaran hafalan yang dia sampaikan tadi dengan yang telah dia tulis sebelumnya. Itu metode salaf ya. Ngapal kesik, terus disampaikan, terus nanti memastikan kebenaran di hafal itu apa yang telah beliau tuliskan, yang ditulis oleh syekhnya ini. Ya. Quran juga sama dulu kayak gitu. Sebelum buka mushaf itu diktekan ke anak. Karena ya nyuwun sewu, dulu buku kitab itu tidak semasif ditulis banyak sekarang ini. Sekarang kan mushafnya banyak itu. Saya mau coba sensitif itu kan. Dulu mushaf sedikit, tapi kami rata-rata baca Quran nih. Mushafnya tuh berjalan ya dulu itu. Nah sekarang mushafnya mandek di masjid diwaca pas Ramadan. La haula wala quwwata illa billah. Aplikasinya ada tuh jenengan di smartphone. Bacanya kapan? La haula wala quwwata illa billah. Nah, kalau dulu karena sedikitnya kitab itu, ya para syekh itu tugasnya membacakan dari hafalannya. Hafal matan ini, hafal matan itu, hafal hadis ini, hafal hadis itu, hafal Quran dibacakan. Terus santri-santrinya sebagian ada yang mengikuti hafalan itu, sebagian menuliskan. Ya, nanti terus dicocokkan dengan apa yang telah ditulis oleh syekh di kitabnya. Nah, dan metode itu masih ada sampai hari ini di Mauritania, itu di sebelah barat Afrika, masih ada sampai hari ini. Di Mahdoroh itu yang mirip dengan kutab, katatib, mahadir, Baitul Quran. Ini nama-nama tentang pengajaran Quran atau lembaga-lembaga pengajaran Quran dan yang semisalnya. Nah itu modelnya kayak gitu, didiktekan, terus diikuti, terus dia tuliskan, terus nanti dia setorkan. Tapi itu model orang dulu ya, masih orang belajarnya metode pendidikan modern itu masih pro kontra, model kok kayak gitu, ngapal ngentok. Tapi ya tetap aja umat Islam itu nggak peduli sebagian besar itu dengan pendapat-pendapat kemodernan yang seperti itu. Nah, kita tuh menjaga Quran, menjaga
kalamullah. Enggak mungkin Allah menyanyiakan. Kita masalah dunia tok tuh, sinau boleh ijazah tok. Saya itu ijazah apa ya langsung kerja. Wong banyak yang kerja tidak sesuai ijazahnya kan itu. Tapi nek orang sudah hafal Quran, jelas keberkahannya selama terus dia jaga. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah enggak akan menyia-nyiakan orang beriman itu dalam menghafal Qurannya. Baik. Lanjut. Wa inayatihi syadidah bi hadits Rasul Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Nah. Hadis ke-60 kata beliau rahimahullah, haddatsana Suwaid ibn Nasr qala haddatsana Abdullah bin Mubarak an Sa'id ibn Iyas al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda thawban sammahu bismih imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqul Allahumma lakal hamdu kama kasawtanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'a lahu. Riwayat Tirmidzi dan Abu Daud dalam kitab As-Sunan. Ini adab dalam menggunakan baju baru. Kemudian dari 91 haddatsana Hisham ibn Yunus al-Kufi qala haddatsana Al-Qasim ibn Malik al-Muzani an Judairi an Abi Nadrah an Nabi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwu. Hadis 61 dan 60 sama, cuman beda perawinya. Baik, hada doa mubarak. Ini doa yang penuh berkah. Yusra'u lil muslim an yaqulahu 'indama yukrimullahu bi libasin jadid. Dianjurkan, disyariatkan bagi seorang muslim mengucapkan doa ini saat Allah berikan kemuliaan dia dengan baju baru, gamis, sorban atau yang semisalnya. Kalau punya baju baru, gamis baru, sorban baru, nanti doanya kayak gini. Rasulullah juga bajunya ada yang baru, jangan dikira lama semuanya. Baju kita ini kira-kira tahan berapa tahun, Pak? Jadi kan berapa lama pakai baju terus saat turun jadi kumpal itu kira-kira berapa tahun? Yang saya 10 tahun mungkin ya, 12 tahun. Rasulullah itu hidupnya kan 63 tahun. Dan baju saat beliau dewasa mulai umur 20 tahun itu kan paling enggak kan 15 tahun. Saat ini baju biar pas rapi karo Khadijah ya. Seradinggo nih, misalnya kan gitu. Mestinya sudah usang dan lama, itulah dunia, enggak tahan lama. Baju itu enggak ada semahal apapun. Ya, semahal apapun itu belasan tahun ya jadi lama lagi bajunya itu. Makanya beliau juga bajunya terkadang baru, sehingga dikatakan dalam hadis idastajadda, jika mendapati yang baru sauban dari pakaiannya, samahu, beliau namai imamah ini atau baju ini atau ridah, sorban atau selendang atau imamah baju ini, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, dari mulah atau kepada mulah, milik mulah seluruh alhamdu, pujian dengan bajuku ini Allah, imamahku ini ya Allah, itu dinamai dulu ya. Jadi saya menemukan beberapa terjemahan tentang hadis ini itu dinamai dengan namanya, dikasih nama bajunya. Menamai baju itu kira-kira apa? Dikasih nama Rosat itu, Dani gitu. Enggak, beliau nggak bisa nulis loh. Rasulullah. Enggak juga. Kata-kata samahu bismihi, memberi nama dengan nama ya. Nanti kita lihat ini di apa namanya penjelasannya itu saya bacakan. Qauluhu kana Rasulullah idza sajada thawban ay idza labisa thawban jadidan samahu bismihi. Fasarahu biqaulihi imamatan au qamisan au ridaan tsumma yaqul Allahumma lakal hamdu. Wal ma'na annahu indama yad'u bi yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasawtani hadhihi imamah. Ya Allah, milikmu lah segala pujian
karena engkau telah memberiku pakaian surban ini. Nah gitu. Jadi kalau nggak bisa pakai bahasa Arabnya ya bahasa Indonesianya aja. Alhamdulillah ya Allah, engkau sudah berikan baju ini, celana ini. Yang kurang apa kira-kira? Peci ini gitu. Itu maksud dari sama memberi nama. Nah, au hadzal qamis au hadzal rida yusammi bismustahdhiran minnatallah. Ketika menyebut nama pakaian-pakaian itu menghadirkan karunia Allah atasnya. Walaisal murad annahu yutlaq 'alal kisa'il jadid isman. Ya, bukan maksudnya itu terus memberi pakaian itu nama itu. Awil imam jadidah isman, namanya apa kira-kira itu? Aku nggo klambiku sing jenenge Marcel wae. Oh, sing Samsudin misalnya. Enggak seperti itu, enggak kasih nama. Ya, enggak nyebut merek. Tapi maksud ngasih nama ini adalah ketika berdoa. Ketika berdoa. Baik. Yabda'u awalan bihamdillahi ala hadhihi ni'mah. Jadi memulai pertama kali doanya itu dengan bertahmid atas nikmat Allah ini. Wala syakka annal kisah alladhi yuwari saw'atal 'abdi wa yasturu 'auratahu yatajammalu bihi. Dan tidak ragukan lagi bahwa pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat seorang hamba ini dia akan berbuat indah dengannya, maksudnya merindah dirinya dengan pakaian itu. Wa yakunu zinatan lahu ni'matun 'azimatun wa minnatun kabirah. Dan perhiasan yang dia gunakan itu, pakaian itu sebagai nikmat yang besar dan pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengatakan, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan wari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai bani Adam, sungguh telah kami turunkan atas kalian pakaian yang bisa menutupi kemaluan-kemaluan kalian. Dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Surat Al-A'raf ayat 26. Nah, pakaian ketakwaan itu bukan maksudnya apa? Baju koko ya, bukan. Tapi amalan soleh itu yang terbaik. Orang pakaiannya mahal tapi amalannya bejat ya sama saja. Ya. Tapi kalau pakaiannya biasa saja dan dia terbiasa beramal soleh itu yang terbaik. Walihada idza stajaddal insan thawban yanbaghi an yatajaddad ma'ahu dzikrul mun'im. Maka seandainya seorang itu mendapatkan yang baru dari pakaiannya, hendaklah dia memperbarui ingat kepada yang beri nikmat baju itu dan memujinya. Wa katsirun minan nas 'indama yataziddu thawban yadhhab madhhaban akhar. Dan banyak manusia ketika pakai yang baru justru dia melakukan hal-hal yang lain, yang macam-macam. Fatajidu dhihnuhu munsharifan 'anil hamdi ila jadaratihi. Dan bisa jadi pikirannya langsung menyimpang ya, dari harusnya memuji ke enggak memuji. Tapi apa? Masalan fi tahsilis saub, cara mendapatkan pakaian itu. Dapat pakaian baru, wah anyar baju nih, wah ini pas diskon lah kita sing dikelingan cara dapat pakaiannya. Yang kono mau pas anu kok, cara dapatnya tuh, wah ini pas ada promo dan seterusnya. Itu pertama kali yang diingat. Tidak berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada promo, terus jenengan bisa dapat promo itu, dimudahkan bayarnya, mungkin pas beli online misalnya bisa ngirimnya langsung tanpa ada kendala, itu bisa langsung kemudian masuk ke rekeningnya mereka yang jualannya itu Allah yang mudahkan urusannya. Kok tidak berterima kasih dulu tapi langsung wah pas promo ini. Delalah pas itu, delalah. Ya delalah ini alhamdulillah, delalah. Basa Jawa ini alhamdulillah delalah. Wallahu a'lam bishawab, tapi nah kita alhamdulillah sajalah. Nah, jangan sampai seperti itu. Au bara'atuhu fi intiqaih, atau kecerdasan dia ketika mencari, au maharatu haikihi, atau pandaian orang yang membuat penjahitnya. Wah, kan mau ketoke apik men Mas, kokoh men yo sing jahit anu.
Yang diikat langsung yang bukan yang menciptakan si penjahit itu, bukan yang membuat ahli si penjahit itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semestinya Allah yang ketika dipuji itu ya alhamdulillah. Ayah bajunya baru Mas. Iya nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang memberikan baju baru ini. Jadi kita dipuji, jangan kemudian ingatnya yang lain. Ila ghairi dzalika minal ma'ani allati yanshaghilu biha wa bi dzikriha an hamdil mun'im wa macam-macamnya banyak ya yang bisa menyibukkan dari ingat kepada yang memberi kenikmatan itu. Nah, doanya gini, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya Allah, milikmulah pujian sebagaimana engkau memberiku pakaian. Ya ilahi lakal hamdu kama tafaddalta wa mananta alayya bihadzal qisa iwari zawadi wa yasturu awrati atajammalu bihi. Ya Allah, bagimulah segala pujian. Engkau telah memberiku fadilah, memberiku karunia dengan pakaian ini, menutupi kemaluanku, menutupi auratku. Aku bisa berhias dengan pakaian ini. Dalam disebut sih secara jelas ya, ini tadi malam dibahas sebelum nih pekan yang lalu dibahas di Masjid Al-Karim ya, tentang hadis kursi yang panjang itu. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuh fastaqsuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, seluruh anda telanjang kecuali yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, aku beri kalian pakaian. Malam ini kita bahas juga. Nah, jadi kalau minta pakaian kepada Allah, terus Allah beri pakaian yang baru, yang second bagaimana? Second itu ya baru untuk kita. Itu second wong liya, tapi barunya kita. Doanya ya sama gitu. Ini yang baru kita pakai maksudnya tuh. Walaupun second. Tukunya di second. Serba 5.000. Bagi kita tuh masih baru, walaupun second. Doanya ya sama. Bertahmid kepada Allah, alhamdulillah, karena sudah cocok dengan pakaian second ini, baru milik kita, kita nyaman memakainya, menutup aurat kita, dan kita juga merasa indah dengan pakaian itu. Nah, terus doanya insya Allah kita lengkapi di pertemuan berikutnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti sedikit kita ulangi tentang doa ini ya, hadis ke-60 ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.